Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ilmu Aktuaria Universitas Indonesia akan menjelaskan mengenai SEOJK nomor 27 tentang pembentukan cadangan teknis. Di dalam ruang lingkup asuransi, tentunya tidak asing dengan kata cadangan teknis. Cadangan teknis atau technical reserve adalah dana cadangan manfaat yang harus disisihkan dari pembayaran premi oleh perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban yang dapat terjadi di masa depan kepada pemegang polis. Dalam pembentukan cadangan teknis, diperlukan suatu pedoman atau tolak ukur yang jelas, agar cadangan yang dipersiapkan tidak kurang untuk memenuhi kewajiban di masa mendatang. Oleh karena itu, OJK mengeluarkan SEOJK atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 27 SEOJK titik 05 2017 yang mengatur mengenai pembentukan cadangan teknis bagi perusahaan asuransi dan reasuransi. SEOJK nomor 27 dibagi ke dalam 7 bagian utama, yaitu pedoman umum pembentukan cadangan teknis, cadangan premi, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan atau CAPYBMP, cadangan atas produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAYDI, cadangan klaim, cadangan atas risiko bencana, dan aset reasuransi. Bagian pertama, pedoman umum pembentukan cadangan teknis. Pada bagian ini, dibahas mengenai hal-hal dasar dalam pembentukan cadangan teknis. Sesuai dengan karakteristik produk dan profil risiko yang relevan, konsisten untuk berbagai produk dan kelompok produk yang sama, konsisten untuk produk yang sama antar tanggal pelaporan cadangan teknis, menjamin pengakuan liabilitas yang wajar dan adil, sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, dan sesuai dengan standar praktik aktuaris PAI yang berlaku. Aktuaris perlu meyakini bahwa kualitas data yang disajikan oleh perusahaan lengkap, akurat, dan handal. Hal lain yang diatur dalam bagian ini adalah metode dan asumsi yang digunakan. Asumsi yang dapat digunakan adalah asumsi estimasi sentral atau best estimate, yaitu asumsi yang terkini dan mempertimbangkan pengalaman atau data perusahaan 3-5 tahun terakhir. Aktuaris perusahaan juga harus memberikan justifikasi untuk setiap penggunaan asumsi. Selain itu, jika terdapat perubahan metode dan asumsi pembentukan cadangan teknis, aktuaris perusahaan harus menjelaskan alasan dan dampak dari perubahan tersebut terhadap jumlah cadangan teknis dan tingkat solvabilitas perusahaan. Bagian kedua, cadangan premi. Cadangan premi adalah kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar sejumlah dana yang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi dalam jangka panjang. Pembentukan cadangan teknis dalam bentuk cadangan premi wajib memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan best estimate ditambah dengan margin risiko untuk risiko pemburukan atau margin for adverse deviation. Penerimaan yang dimaksud adalah pendapatan premi, yaitu berdasarkan premi bruto dan pendapat lain yang terkait kontrak asuransi. Sementara pengeluaran yang dimaksud adalah manfaat asuransi utama, manfaat turunan melekat, dan biaya-biaya pemasaran, penerbitan polis, dan perawatan polis. Pada bagian ini, diperjelas produk-produk apa saja yang termasuk dalam perhitungan cadangan premi yang berasal dari produk selain PAYDI, yaitu pertama, produk yang berdurasi lebih dari 1 tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali atau non-renewable pada setiap ulang tahun polis. Contoh, produk asuransi jiwa and year term. Kedua, adalah produk yang berdurasi lebih dari 1 tahun yang dapat diperbarui kembali atau renewable dan menjanjikan manfaat lain setelah periode tertentu. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan best estimate adalah asumsi tingkat diskonto, asumsi biaya yang menggunakan pengalaman dari perusahaan, asumsi tingkat klaim menggunakan tabel pengalaman perusahaan, dan asumsi inflasi menggunakan pengalaman Indonesia minimal 3 tahun terakhir. Bagian ketiga, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan atau CAPYBMP. CAPYBMP atau Unearned Premium Reserve
adalah cadangan untuk produk yang berdurasi 1 tahun atau berdurasi lebih dari 1 tahun yang dapat diperbaharui kembali pada setiap ulang tahun polis. Contoh produk adalah asuransi jiwa Ekawarsa dan asuransi kesehatan tahunan. UPR dihitung berdasarkan proporsi premi bruto secara harian untuk masa asuransi yang belum dijalani, di mana premi bruto setelah dikurangi komisi langsung. Sebagai contoh, misalkan premi tahunan yang dibayarkan adalah 10 juta dan durasi proteksi berjalan selama 9 bulan, maka UPR dapat dihitung dengan formula 3 dibagi 12 dikali 10 juta, sama dengan 2,5 juta. Cadangan atas risiko yang belum dijalani, atau Unexpired Risk Reserve, dihitung untuk setiap produk yang sejenis berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 tahun terakhir dan dikali UPR. Rasio klaim dihitung dari klaim dibayar ditambah IBNR ditambah RBNA dibagi ekspektasi pendapatan premi bruto selama periode yang sama. Bagian keempat, cadangan atas produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAID. PAID adalah produk asuransi yang memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi. Terdiri dari cadangan akumulasi dana atas PAID yang tidak ada garansi, sebesar nilai wajar akumulasi aset atas PAID pada saat tanggal pembentukan cadangan teknis. Cadangan atas unsur investasi untuk PAID yang ada garansi, sebesar selisih positif nilai kewajiban pengembalian dana dikurangi dengan nilai wajar akumulasi aset atas PAID yang digaransi sampai dengan tanggal pembentukan cadangan teknis. Cadangan atas unsur proteksi dari PAID dan manfaat lain yang dijanjikan dari PAID. Bagian kelima, cadangan klaim. Cadangan teknis dalam bentuk cadangan klaim paling sedikit dihitung sebesar penjumlahan. Pertama, cadangan klaim yang sudah terjadi dan dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian atau RBNA. Jumlah yang dicadangkan adalah persentase rata-rata klaim dibayar terhadap uang pertanggungan untuk lini usaha yang sama pada tahun buku terakhir dikalikan dengan uang pertanggungan dari klaim tersebut. Kedua, cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan atau IBNR. Jumlah cadangan dihitung dengan metode estimasi aktuaria yang diterima secara umum dan mempertimbangkan pengalaman keterlambatan pelaporan klaim paling singkat 3 tahun terakhir. Dan yang ketiga, cadangan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus. Jumlah cadangan dihitung sebagai actuarial present value dari pembayaran klaim yang telah disetujui dan masih harus dibayarkan selama 1 tahun ke depan. Kemudian, bagian keenam yaitu cadangan atas risiko bencana atau catastrophic reserve. Risiko bencana merupakan risiko kerugian akibat fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar. Perhitungan cadangan atas risiko bencana baru dilakukan jika perusahaan asuransi tidak mereasuransikan risiko bencana atau perusahaan merasuransikan tetapi tidak cukup untuk menutupi risiko bencana yang dihadapi. Cadangan atas risiko bencana dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana. Dan bagian terakhir yaitu bagian ketujuh yaitu tentang aset reasuransi. Aset reasuransi yang dibentuk perusahaan dihitung dengan metode dan asumsi yang sama dengan perhitungan pembentukan cadangan teknis sebagaimana diatur pada SEOJK ini. Demikian video dari kami. Semoga dengan ini kalian bisa mengerti mengenai cadangan teknis dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 27 tahun 2017. Terima kasih.